Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channelnya Mr. Semangge. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konten kali ini kita akan mereview salah seorang yang profesinya sebagai produksi mie ayam, mempunyai hobi seperti sultan. Kita akan berbincang-bincang langsung dengan beliau. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Selamat menonton. Takut sama kamu. Gigit. Prabu, sini. Sini. Mantap. Ya pemirsa, di samping saya ini adalah orang yang saya bicarakan tadi. Kita akan ngobrol langsung dan berbincang-bincang langsung sama orang di samping saya ini yang konon profesinya sebagai produksi mie ayam atau mie basah yang mempunyai hobi seperti sultan. Orang ini pernah membeli burung makau di saya. Dan sekarang kita pengen ngobrol-ngobrol langsung dengan beliau. Anda penasaran kan? Oke, langsung saja kita perkenalkan dengan orang di samping saya ini. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Dengan Om siapa ini? Om Danang Purnomo. Om Danang Purnomo. Orang mana aslinya Om? Saya orang Jawa Mas, Wonogiri Mas. Wonogiri. Di Cirebon ini apa ini? Kita usaha mie ayam mie basah. Oh, mie ayam mie basah. Iya, mie basah. Cerita pelihara makau itu awalnya suka dari tahun berapa? Kalau suka sih emang dari SD Mas ya. Waduh, Iya, udah lama sekali itu. Udah lama itu. berapa tahun? Ya kalau suka sudah lama banget dari SD. Cuman bisa kebelinya baru tahun kemarin. Berarti kalau lagi SD tahu burung makau itu dari mana? Dari apa? Pensil warna tuh. Oh, Faber Castell. Apa Iya, tuh iya. namanya? Nah, itu. gambar mewarnai gambar. Kan ada gambarnya tuh, gambar burung. Burungnya burung makau Nah, itu kan warna-warni. cantik gitu, burung cantik. Awalnya dari Awal dari situ. Apaan pengen punya seperti ini? Akhirnya pas tahun kemarin baru bisa beli. Oke. Apa benar profesinya produksi mie ayam? Betul sekali.
Dari tahun berapa produksinya ayam? Kalau produksi kita dari tahun 95 mas ya, dari dulu waktu saya masih TK gitu. Ini kan dari orang tua. Mau meneruskan saja. Kembali lagi ke masalah makau. Ketika beli di saya itu kan umurnya masih baby. Itu perawatannya menurut Om yang pertama kali waktu itu melihara makau susah apa gampang? Gampang sih, karena saya udah biasa ya. Umur berapa bulan? Umur 2 bulan itu, masih bulu jarum. Langsung dibawa ke sini diasuh ya? Iya, bawa ke sini saya asuh. Itu untuk ngasih makan itu sampai 4 kali saya. Dari pagi sekitar jam 7-an, habis itu siang jam 12, setelah itu sore jam 5, setelah itu malam jam 12 malam saya kasih makan itu. Buset. Nah itu kegemukan nggak? Enggak sih, karena kan ada jeda waktunya. Jadi yang penting malam tuh dia nggak kelaparan, masih ngisi kan. Paginya kita jemur. Cara pemberian makan seperti itu otodidak apa lihat-lihat di YouTube apa dari teman-teman? Otodidak saya. Menginjak umur ke remaja, burung tersebut dilatih sendiri apa dilatihkan sama orang lain? Saya dilatih sendiri, cuman diawasi sama teman-teman lain. Jadi tahap pelatihannya itu diawali dari apa dulu tuh? Yang pertama itu latihan ini ya, FTM, fly to me ya. Langsung terbang apa? Jalan dulu? Jalan. Jadi kita beli ngasih makan sambil dipanggil kan namanya, setelah dipanggil nama atau nggak pakai fluid, dia udah nyamper ke kita, baru kita kasih makan. Waktu itu pemberian nama ada pilihan nama nggak? Ada itu. Antara nama pilihannya siapa saja itu? Yang pertama itu Raja pertama. Buset. Iya, lucu ya. Yang kedua Raja, yang kedua Pabu. Nah, akhirnya ketiga itu diganti Prabu, yang tadinya Pabu. Karena adik ini pertama manggilnya pas pemberian nama Pabu. Sini. Adik manggilnya Babu. Sini. Jadi saya ganti Prabu. Itu. Sini. itu pas umur makau berapa? Prabu tinggal. Kasih nama? Umur 2 bulan. Tinggal Pas di sini tinggal. Kelebihannya makau ketika dikasih nama apakah dia ikut respon? Waktu pada saat beri nama ya pertama kalau nggak respon saya kurang tahu ya, karena manggil cuma kakek aja gitu kalau masih bayi. Kek lagi. Tapi pas setelah saya panggil terus dengan Prabu, akhirnya dia terbiasa dengan kata Prabu. Akhirnya respon tuh. Sini. Tapi sebelumnya waktu kita flashback ke belakang, waktu transaksi sama saya katanya Om ini suka banget sama burung yang baru dibeli dari saya ini. Iya, bisa betul. diceritakan ya senangnya seperti apa? Wah, senangnya sampai nggak bisa tidur atau gimana? Tidur bareng atau gimana? kalau nggak bisa tidur ya nggak mungkin ya. Nggak bisa tidur lah. Ya senangnya sih alhamdulillah gitu. Burung yang saya impikan selama saya SD itu akhirnya bisa saya beli. Ya senangnya nggak bisa diungkapkan. Jadi ya begitu punya ya senang banget seperti itu. Perasaan waktu transaksi kayaknya ada duitnya kurang sekian gitu. Kayaknya pernah ngomong ke saya kayak gitu. Berarti sempet nabung ya. Dari beberapa bulan tuh nabung sebulan sekian. Pas burungnya ada, ternyata dia sudah maksa pengen beli, uangnya kurang sekian. Saya datang ke rumah aku maksa. Baru ingat saya juga. Untung masih dipoto waktu pas transaksi salaman. Setelah ngambil burung dari saya tuh kayaknya kok bermainnya tuh di kamar, di tempat tidur. Kok kenapa nggak di ruang terbuka saja? Oh ya, biar ini Om, feeling saya sama burung itu dapet. Feelnya biar dapet. Nggak takut diberakin atau gimana? Ya kalau masalah berak sih wajar ya, tapi namanya burung kesayangan, mau berak di mana aja pasti kita bersihkan, kan nggak gila. Proses pelatihan karena melatih sendiri itu sulit apa gampang?
Kalau menurut saya sih untuk proses latihan nggak begitu sulit sih untuk ular bakau karena dia kan burung cerdas ya. Iya. Jadi nggak begitu sulit lah untuk apa namanya ngelatihnya nggak begitu sulit. Ada peristiwa berkesan nggak di saat perdana nyungsep atau Wah itu iya itu. Indramayu pertama kali saya nerbangin Prabu itu perdana ya. Karena saya awalnya juga nggak pernah ikut free fly. Begitu ikut gabung dengan Cipas, saya kan takut itu. Udah burung harganya nggak murah. Perdana masih pakai tali itu. Nyungsep itu om di lumpur-lumpur itu Indramayu. buset. Terus yang kedua di Kali Kembar itu. Prabu nyungsep juga ke sawah itu masuk. Cuman ya lucu sih. Semua butuh proses. Awal perdana kalau nggak nyungsep terbangnya tidak terkontrol, maka di sini menggunakan pakai tali guys. Biasa di dalam rumah itu pandangan matanya terbatas, ketika di luar rumah pandangan matanya luas, artinya tidak terkontrol. Terus Om Danang ini melatihnya tuh tidak sekedar sampai FF doang, tapi dilatih juga tentang rooftop. Kebanyakan orang-orang melatih makau itu sebatas FF doang, tapi ketika pas banyak pohon dia hinggap terus di pohon. Saya minta ilmunya sekaligus datang di sini tentang ilmu rooftop itu bagaimana. Yang pertama sih ya kita latih dulu di tempat terbuka ya. Tempat terbuka atau sawah lah. Akhirnya burung udah terbiasa. Akhirnya baru tuh kita nyobain deket-deket pohon. Setelah sudah deket pohon dia juga berhasil terbangnya. Itu posisi burung sudah FF ya? Udah gitu posisinya. Nah sudah di dekat pohon aman, nggak nyangkut. Baru kita main rooftop itu. Rooftop ya bismillah lah itu. Dicoba kita berhasil itu. Jadi ada tahapannya. Harus disesuaikan nggak? Misalkan burung sudah capek atau masih tetap dilempar saja? Oh ya kalau burung capek jangan. Jadi kita harus tahu kondisi burung juga ya. Kalau kondisi burungnya udah kecapean, ya kita jangan paksakan. Karena kalau dipaksakan pasti mencelok gitu si burung. Karena kan punya daya stamina tersendiri ya. Iya. Iya. Jadi seorang owner itu harus tahu kondisi burung. Kalau burungnya kondisi kecapean, kita jangan dipaksakan untuk diterbangkan lagi. Karena jika kecapean, burung itu pas landingnya kejauhan dari owner, pasti sasarannya pohon. Pasti dari pohon. Atau bangunan yang lainnya. Ketika sudah hinggap di pohon, hinggap di bangunan, maka bisa menjadi sebuah karakter yang jelek di kedepannya. Jadi kita harus disesuaikan antara owner dengan partner. Terus kita kembali lagi ke profesi Om Danang. Proses pembuatan mie gampang apa susah, dan prosesnya seperti apa lah? Kalau untuk pembuatan proses mie itu ya kalau bagi saya ya gampang karena udah terbiasa. Kalau orang baru ya mungkin susah. Bahan-bahannya apa aja? Bahan-bahan ada terigu. Sebulan berapa karung? Sebulan itu ya nyampe 50 sak mas. Buset, mantap. Ya kan kadang tuh sih kadang 50, kadang nyampe 100. Nggak nentu. Karena kan kalau pedagang itu kan kadang rame, kadang sepi kan seperti itu. Jadi prosesnya di sini cuma membuat proses dari terigu menjadi mie saja. Iya betul. Mie basah, bukan mie yang kering. Bukan mie basah, Mie khusus buat mie ayam. basah. Kemudian kita pembelinya datang ke sini apa kita nganterin ke tempat-tempat? Ya sebagian ada yang ngambil ke rumah, sebagian ada yang diantar. Seperti daerah Cilimus kita antar, seperti daerah Gunung Jati, Selangsan kita antar. Yang untuk daerah sekitar sih paling ngambil sendiri, seperti itu. Iklannya dari mulut ke mulut apa lewat media sosial? Dari mulut ke mulut kan? Sasarannya pedagang mie ayam, mie kocok, mie kuah, Mie atau ayam. mie ayam yang di pinggir jalan apa yang di perumahan? Yang di pinggir jalan iya, yang di ruko-ruko ya iya. Yang penting mie ayam judulnya, mie ayam bakso pasti kita masukin. Ada ciri khasnya enggak? Barangkali punya merek tersendiri. Ada. Itu jadi mie ayam kita tuh mie ayam Gajah Mungkur itu namanya. Gajah Mungkur. Ya pemirsa, bagi teman-teman yang punya profesi
pedagang mie ayam bisa ngambil stoknya bisa sama Om ini, Iya. yaitu dengan produksi mie ayam Gajah Mungkur dengan nomor WhatsApp. Aduh, saya lupa Om. Nanti di sini ya, ditulis di sini nanti. Siap, ya. Oke, itu saja. Terima kasih saya datang ke sini sebatas silaturahmi. Yang kedua, kita juga dapat ilmu, dan yang ketiga, terima kasih juga waktunya dan jamuannya. Kita sudah diterima dengan baik di sini, dan penonton juga dapat ilmu yang banyak. Kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke.